Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the original Ichis channel. Ya, meskipun kemarin-kemarin aku baru aja membahas seputar info mokaku, terus kenapa sekarang aku upload lagi? Emang ada info apakah? Sebenarnya nggak ada info lanjutan seputar mokaku, karena memang info resminya sudah, alhamdulillah ya, sudah diupload di Instagram resminya @mokakuupi. Jadi sekarang aku rencananya ingin melunasi hutang aku yang kemarin-kemarin sama subscriber aku. Karena ada beberapa orang yang request by DM maupun kolom komen, Kak, tolong bahas seputar UKM apa saja yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang minta itu bukan hanya mahasiswa baru UPI, tapi juga calon-calon maba di tahun-tahun selanjutnya. Jadi mana mungkin aku nggak buatin videonya sekarang juga ya. Well, aku juga mau minta maaf dulu karena sebetulnya ini requestan udah dari lama banget, cuma aku baru bisa bikin sekarang karena aku pikir ini momen yang paling tepat, bertepatan dengan sebentar lagi mahasiswa baru UPI akan menjalani semester 1, di mana pasti udah mulai ada rencana untuk aktif dong, baik secara akademik, organisasi maupun UKM. Sebelumnya, aku mau ngingetin jangan lupa subscribe, like, komen, dan boleh banget untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah, sebelum aku to the point, apa aja sih UKM yang ada di UPI, aku mau ngejelasin 3 poin utama dulu yang sering banget ditanyain oleh mahasiswa baru, bahkan calon mahasiswa baru ya. Jadi, kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang kalian masih bingung nggak ada di 3 poin ini, berarti kalian harus nonton video sebelumnya, karena pasti udah ada jawabannya di sana. Yang pertama, apa itu UKM? Simpelnya UKM itu seperti ekstrakurikuler kalau di SMA, SMK, atau madrasah dulu ya. Kayak gitu, cuma beda nama aja. Dan UKM di universitas itu biasanya lebih banyak. Kalau SMA itu biasanya cuma 10-20, nggak akan banyak-banyak banget. Tapi di perkuliahan itu bisa sampai 60 dan 80 lebih, bahkan ada yang ratusan. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena UKM atau ekstrakurikuler di kampus itu lebih mendetail. Jadi ketika kalian memilih sebuah organisasi tentang public speaking, nah si UKM-nya itu atau organisasinya nggak cuma satu. Jadi kalian bisa pilih, oh aku pengen misalkan, anggaplah gini, public speaking yang formal. Berarti bisa masuk probumsil misalkan seperti itu. Oh aku mau jadi penyiar radio deh, public speakingnya ranah yang MC konser, pokoknya yang non formal. Kamu bisa masuk SK Radio. Jadi ada 2 UKM yang sama-sama dia itu ranahnya di public speaking, tapi berbeda. Ya, paham sampai situ? Yang kedua, kapan aku bisa masuk UKM? Kalian bisa masuk UKM itu saat semester ganjil. Semester 1, 3, 5. Itu ya, jadi pas kalian maba, pas kalian semester 3, 5, dan 7. Tapi biasanya masuk UKM semester 7 itu jarang. Kenapa masuk UKM saat semester 7 itu jarang? Karena biasanya kita sudah fokus dengan PPL, skripsi, terus juga tugas akhir, KKN, dan lain-lain. Jadi biasanya sangat jarang orang yang fokus dengan UKM atau organisasi, atau bahkan baru masuk di semester-semester krisis ya. Jadi intinya ketika kamu tidak berkesempatan atau sepertinya masih mau mikir-mikir dulu, nanti semester 1 aku mau fokus di organisasi dulu, atau nanti di semester 1 aku nggak mau ngapa-ngapain dulu, it's okay gitu. Kalian bisa coba nanti saat di semester 3, 5, pokoknya kelipatan ganjil aja. Itu jadi nggak setiap semester ada, tapi setahun sekali ya. Jadi ketika nanti kalian masuk UKM-nya baru semester 3 ya otomatis memang nanti circle-nya atau kalian akan seangkatan dengan adik tingkat, dan no problem, aku juga seperti itu dulu. Aku masuk UKM itu baru di tahun 2017, sedangkan aku angkatan 2016. Dan sejauh ini menyenangkan, nggak ada kikuk atau nggak ada awkward, nggak rame, semuanya rame dan aku nikmatin. Lalu itu masa jabatannya sampai kapan? Nah, kalau sepengalaman aku dan setangkap aku, selama kalian masih aktif dan memperpanjang terus, aku masih mau gabung nih, misalkan udah tahun kedua atau tahun ketiga, ya kalian masih tergabung dengan UKM tersebut, kecuali kalau kalian sudah lulus seperti itu ya. Jadi UKM itu menurut aku ya lebih bersifat fleksibel. Kamu misalkan mau cuma setahun doang, terus tahun lagi misalkan ganti UKM ke UKM yang lain, atau bahkan berhenti, stop, jadi fokus ke hal yang lain, it's okay gitu. Asal tetap bilang ya sama tua angkatannya misalkan, atau sama pembinanya, oke? Nah nanti kalian akan tahu bagaimana prosedur bilang atau prosedur keluar dan lain-lainnya. Ini prosedur intinya itu saat nanti kalian masuk UKM tersebut. Jadi aku nggak bisa jelasin di video karena takutnya prosedur masing-masing UKM itu berbeda-beda ya. Ini aku jelaskan berdasarkan apa yang aku alami. Yang ketiga, cara daftar itu seperti apa? Kalian cukup lihat atau cek di Instagram UKM kalian masing-masing. Caranya seperti apa? Kalian pasti kalau minat dengan UKM udah tahu kan UKM yang kalian minat itu namanya apa? Nggak mungkin dong aku minat, kalian minat sama UKM tapi nggak tahu namanya apa. Nah, tinggal di searching aja nama UKM-nya di Instagram. Pasti biasanya itu nama UKM aslinya ya, dengan nama Instagramnya itu sama. Jadi nggak akan menyulitkan kalian dalam mencari informasi kapan sih UKM tersebut open recruitment.
Oke, kita mulai dari macam UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Di bidang penalaran ada 4 jenis UKM, yaitu LabPIM, UPM atau yang biasa dikenal sebagai Isolapos, ada UKSK, dan yang terakhir kompetitif UPI. Sedangkan di bidang olahraga sendiri ada banyak sekali jenis-jenis UKM yang bisa kalian ikutin. Aku nggak mungkin sebut semuanya karena kemungkinan besar nggak akan cukup di voice note. Jadi kalian bisa baca sendiri, dan kalau ada yang tidak jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Lanjut di bidang keagamaan. UKM-UKM yang di sini adalah UKM yang aku temukan dan mudah dicari di Instagram. Jadi kemungkinan besar ada beberapa yang tidak sempat tertulis. Tapi tenang aja, saat nanti di Mokaku atau saat kalian menjadi mahasiswa baru, kemungkinan besar kalian akan tahu UKM-UKM mana saja sih yang belum aku tulis di sini. Jadi semangat! Untuk UKM bidang lingkungan hidup ini agak sedikit unik karena ada tingkat universitas dan ada yang hanya ranah fakultas bahkan ranah jurusan. UKM yang berada di ranah jurusan atau untuk jurusan tertentu ada, dan aku tuliskan di dalam kurung ya. Lalu apa saja UKM terfavorit di UPI? Nah, aku mau warning dulu, sebenarnya favorit di sini tidak bersifat objektif ya. Yang penilaian aku dengan penilaian orang lain itu bisa berbeda. Jadi aku di sini menggolongkan dan ngasih tahu ke kalian apa aja sih UKM favorit di UPI Bumi Siliwangi itu. Sebenarnya tidak ada maksud apa-apa, cuma biar kalian tahu aja. Siapa tahu ada yang mau menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan gitu. UKM bidang penalaran yang termasuk UKM terfavorit atau bisa dibilang terkenal di UPI ya. Yang pertama adalah LabPIM. Ya, LabPIM. Aku lupa panjangnya apa, tapi nanti aku cantumin pasti di video entah di mana. Nah, jadi kalau misalkan kalian nanti masuk LabPIM ini, kalian akan belajar bagaimana sih caranya menyusun penelitian, terus pelajaran seputar kemasyarakatan, tentang cara mencari informasi, tentang komunikasi, dan tentang hal-hal yang berbau dengan masyarakat atau orang atau manusia. Ketika kita melakukan penelitian, pasti kan kita harus punya wawasan yang luas, kita harus tahu kayak permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat itu apa, hot news atau berita-berita yang bisa kita angkat sebagai bahan penelitian kita. Maka dari itu di LabPIM ini juga kita belajar banyak hal di luar penelitian. Menurut aku, buat kamu yang suka berpikir kritis, terus suka menulis, suka belajar berkomunikasi ya, terus juga suka akan hal-hal yang formal, cocok banget untuk masuk LabPIM. Nah, biasanya juga mahasiswa tingkat akhir nih ya, tiba-tiba aja gitu banyak yang masuk LabPIM. Karena apa? Di situ akan diajari bagaimana caranya melakukan penelitian yang baik dan benar. Makanya rata-rata memang yang masuk LabPIM itu semester pertengahan ke atas lah. Tapi banyak juga kok maba-maba yang masuk. Jadi buat kamu yang maba jangan takut ya. Ini berdasarkan apa yang aku tahu. Jadi kamu harus coba untuk lebih tahu daripada aku. Yang kedua ada UKM kompetitif UPI. Nah, ini masih termasuk dalam UKM bidang penalaran. Ini itu kebanyakan yang masuk UKM kompetitif UPI mahasiswa FPTK ya, tapi bukan berarti mahasiswa dari jurusan lain itu nggak boleh. Kenapa banyak mahasiswa FPTK yang ikut termasuk mesin ya contohnya? Ya karena memang di jurusan mereka itu ada mata kuliah otomotif yang kayak gitu-gitu dan berhubungan dengan UKM kompetitif. Nah, aku jelasin sedikit ya untuk kalian yang bukan mahasiswa FPTK, biasanya kan agak sedikit awam kompetitif itu apa. Jadi kompetitif itu adalah UKM yang mempelajari atau aktivitasnya itu seputar rancang bangun mobil. Bahkan ya mereka itu pernah juara lomba balap mobil hemat energi Shell Eco Marathon Driver World Championship. Aku lupa di tahun berapa, tapi nanti kalau ingat aku pasti lagi-lagi cantumin di video ini. Gitu, jadi buat kalian yang suka otak-atik mobil, suka membuat sesuatu yang baru, dan tentunya tertarik dengan teknologi ya, dan minimal punya basicnya lah, kalian cocok banget ikut kompetitif ini. Karena selain memang menurut aku ini cukup menantang ya UKM-nya. Terus yang kedua juga UKM ini banyak banget prestasinya. Mereka sering-sering ikut lomba. Selanjutnya adalah UKM bidang keolahragaan. Jujur Li, sebenarnya aku bingung banget untuk nyebutinnya. Karena siapa sih yang gak suka olahraga? Pasti semua punya kesukaan atau punya hobi olahraga masing-masing. Ada yang mungkin sukanya berenang, ada yang sukanya main bola, ada yang sukanya baseball, atau ada yang sukanya badminton, dan lain-lain. Makanya kalau aku amati itu biasanya UKM olahraga selalu seimbang sih, kayak sama banyaknya gitu. Tapi kalau misalkan di sini kalian memaksa untuk aku menyebutkan, iya pasti sepak bola dan futsal.
Karena setiap mereka ada event atau ada acara itu pasti yang heboh siapa? Satu UPI gitu ya. Tapi bukan berarti UKM yang lain tidak favorit atau gimana-gimana. Ini yang paling ya, yang paling gitu. Siapa sih yang nggak tahu futsal dan sepak bola UPI? Dan aku nggak usah ngejelasin kan ini ngapain, ya pasti main bola. Ini yang kayak paling ditunggu-tunggu. Dan kayaknya setiap UKM ini ada event, itu semua UPI atau semua mahasiswanya itu pada tahu dan berbondong-bondong beli tiketnya untuk nonton. Nah, bidang apakah ini? Ternyata UKM bidang seni dan sastra. Yang pertama, UKM di bidang seni dan sastra yang favorit ya bagi mahasiswa UPI. Yang pertama adalah Kabumi. Nah, di sini Kabumi ini luas gitu ya. Jadi ada belajar tarinya, belajar angklungnya, pokoknya belajar budaya ya gitu. Terus ada teaternya juga, dramanya. Di tahun 2016 saat aku ospek, aku paling ingat banget ada yang bilang ya staf dari Kabuminya atau anggota dari Kabuminya bilang kalau misalkan ikut Kabumi itu berkemungkinan besar atau berkesempatan besar untuk dapat keluar negeri. Kenapa? Ya itu bukan hoax atau cuma iming-iming semata ya guys, karena kan ini berkaitan dengan seni dan budaya Indonesia. Nah, berarti mereka akan sering ada pentas atau ada drama, ada penampilan lah yang akan ditampilkan di luar negeri gitu loh. Jadi pentas yang go internasional gitu. Aku belum terlalu tahu acaranya itu seperti apa, tapi aku punya beberapa kakak tingkat yang dulu ikut UKM Kabumi dan memang mereka sering keluar negeri, seperti salah satunya pernah ke India, Filipina, Thailand kalau nggak salah ya. Tapi yang paling aku ingat itu mereka ke India itu pernah melakukan pentas dan drama di negara tersebut. Yang kedua adalah UKM Performa. Buat kalian yang tertarik untuk menjadi fotografer atau bahkan mendalami dunia perfotoan, mungkin ini akan sangat cocok untuk mengembangkan minat dan bakat kalian karena pastinya akan diajari bagaimana sih teknik-teknik mengambil gambar, foto atau video yang tepat supaya angle-nya kena gitu ya. Dan aku sih pernah dengar-dengar ya dari teman aku yang ikut UKM tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana caranya menjadi model karena kan pasti kalau kita mau belajar fotografer nggak mungkin ngefotoin sesuatu objek yang diam aja, yang statis gitu. Wah, kalau aku ikut UKM itu berarti wajib punya kamera dong kak, atau boleh pakai HP? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa kalian langsung tanyakan saja di DM UKM yang kalian minati ya. Karena menurut aku tidak punya hak untuk menjawab sampai sedetail itu karena aku bukan bagian dari UKM yang kalian tanyakan. Oke, kecuali kalau kalian menanyakan UKM yang pernah aku ikuti. Yang ketiga adalah paduan suara mahasiswa atau PSM. Nah, ini udah jelas banget ya job desk-nya apa, nggak perlu aku jelasin lagi. Jadi mereka kalau mengadakan event atau ya proker-prokernya tidak jauh dalam lingkup bernyanyi ya maksudnya itu. Bukan hanya di dalam kampus saja, tapi juga mereka sering sekali mengikuti lomba-lomba seperti Kabumi gitu, tapi tentu saja di ranah bernyanyi. Ini sangat cocok untuk kalian yang pede dan punya suara yang bagus atau punya suara yang bisa dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan PSM. Lanjut ke bidang minat khusus. Yang pertama aku akan nyebutin dulu UKM yang pernah aku ikuti, yaitu SK Radio. Nah, jadi buat kalian yang udah sering nanya juga ke aku, Kak, aku pengen banget kayak kakak, kayaknya kakak sering banget nge-MC dan asik. Misalkan itu gimana sih caranya asik dan bisa percaya diri? Jujurly aku ikut SK Radio. Jadi di sana memang kita akan dilatih bagaimana caranya untuk percaya diri dan juga bisa public speaking. Nah, public speaking yang ini ranahnya lebih ke non formal sampai semi formal sih. Jadi kita nggak belajar gimana caranya formal, tapi menurut aku dengan kita belajar basic MC meskipun itu nggak formal, lama-kelamaan kita juga bakal bisa kok nge-MC formal. Buktinya aku juga malah seringnya nge-MC formal, bukan non formal ya itu. Nah, tapi sebenarnya SK Radio ini seperti namanya ya, SK Radio. Berarti kita itu sebenarnya diasah atau dibentuk untuk menjadi seorang announcer atau penyiar. Jadi nanti tuh akan ada beberapa divisi ya, divisi off air dan on air. Nah, kalau off air itu kalian akan diajari sebenarnya semuanya bakal diajarin sih, cuma kalian tuh kalau milih off air bakal fokus ke jadi MC, terus liputan, dan lain-lain. Kalau kalian milihnya on air, kalian akan lebih fokus ke bagaimana cara menjadi penyiar yang enak didengar, yang asik, bagaimana cara membuat skrip, bagaimana cara untuk siaran secara mandiri gitu ya, mengoperasikan alat-alatnya begitu. Nah, aku divisi apa? Dulu aku divisi on air. Jadi aku itu dulu pernah
sempat beberapa kali ngebawain acara dangdut di SK dan acara pagi-paginya SK, Inbox SK dan Ichikibars namanya ya, kebetulan namanya mirip-mirip sama aku. Dan sepengalaman aku di SK memang itu worth it banget untuk menambah skill public speaking. Bukan aku promosi yang lebay atau kayak gimana, tapi memang karena banyak banget gitu yang nanya, aku pengen belajar public speaking gimana sih caranya, atau kakak ikut komunitas apa, ikut apa, bla bla bla. Ya aku jawab sekarang semuanya di sini gitu. Nah, kak gimana kalau misalkan aku nggak punya basic public speaking? Ya lagi-lagi UKM itu kan namanya tempat belajar, jadi kalian mau nol pun it's okay, asal kalian punya komitmen untuk mau diajari dan diisi oleh ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan oleh kakak tingkat atau oleh pematerinya. Yang kedua adalah Kopma. Kopma itu adalah koperasi mahasiswa. Nah, UKM ini sering dan juga banyak banget diminati oleh mahasiswa juga karena dia itu adalah bisa dibilang salah satu UKM yang juga bisa menghasilkan uang atau bisa membuat mahasiswanya itu menghasilkan uang sendiri, karena di sini juga ada bermacam-macam bisnis seperti bisnis makanan, baju, barang dan lain-lain. Nah, untuk sistemnya bisa kalian cek langsung aja di Instagramnya Kopma UPI, dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, kalian bisa juga cek Instagramnya atau DM aja langsung ke kakaknya. Kak, Kopma itu yang Kopma cilok-cilok Kopma itu bukan sih? Yes, betul. Gitu kalau misalkan kita atau kalian deh denger ya, cilok Kopma enak banget, seblak Kopma enak banget. Ya, Kopma itu adalah UKM UPI gitu ya, yang dikelola oleh mahasiswa. Jadi kalau misalkan kalian denger, oh berarti sebelah Kopma itu yang mengelola juga mahasiswa dong. Oh, cilok Kopma itu berarti yang mengelola mahasiswa juga dong. Iya, betul. Jadi seru banget kan kalian bisa masuk UKM yang juga bisa membantu penghasilan kalian dan juga sekaligus belajar caranya berbisnis dan mengelola keuangan. Yang ketiga masih dalam bidang minat khusus, yaitu UKM protokol. Nah, protokol ini bisa aku bilang ya, mirip-mirip dengan SK Radio. Jadi dia juga belajar tentang public speaking, tapi bukan hanya tentang public speaking saja. UKM ini kalau menurut aku keren karena di berbagai event penting kampus dan event-event yang melibatkan para petinggi kampus seperti acaranya jajaran rektor, dosen-dosen, mereka itu selalu ada dilibatkan di situ. Selain untuk mengawasi jalannya acara, mereka juga seperti bisa dibilang bukan IO juga sih, tapi mereka itu yang mengawal orang-orang penting ketika ada acara, seperti misalkan nih nanti mau ke UPI, kan biasanya suka ada sambutan dari rektor, sambutan dari wakil rektor 1, 2, dan seterusnya. Nah, mereka yang akan memberitahu dan mendampingi juga bintang tamu yang nanti akan ada di Mokaku. Dengan kalian ikut protokol, kalian bisa deket dengan petinggi-petinggi, bukan berarti dalam hal yang negatif ya, tapi kalau menurut aku kalian punya relasi yang tidak akan didapatkan oleh orang yang tidak masuk protokol. Di protokol ini diajari bagaimana kita harus bersikap dalam acara formal, semi formal, bagaimana susunan acara yang baik dan benar, bagaimana rundown yang benar ketika acara formal, bagaimana sih seharusnya kita memanggil orang-orang penting gitu ya, cara pemanggilannya seperti apa. Pokoknya hal-hal teknis dan mendasar seperti itu akan dipelajari di protokol. Kita udah ada di ujung video dimana aku harus pamit undur diri. See you on my next video. Mungkin tentang kira-kira katanya kemarin ada yang request seputar KIPKA atau tentang SNMPTN dan SBMPTN 2022. Maybe aku akan bahas itu secepatnya. Tentunya aku harus melakukan riset dan juga baca-baca terlebih dahulu. Tapi kayaknya akan lebih seru kalau misalkan kita ngebahas starter pack kuliah online dulu kali ya. Biar kalian gak bingung, pengalaman pertama kuliah online harus kayak gimana sih? Iya nggak? Kalau misalkan setuju, komen di bawah ya supaya aku cepet-cepet buat videonya. See you on next my video. See you, bye-bye!